Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Wafika Azilah. Hari ini kita akan menelusuri sebuah tema yang unik, yaitu tentang tafsir ilmiah tentang pembusukan. Nah, kita akan melihat bagaimana ilmu dan wahyu saling berpadu melalui 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Mari kita simak ya. Apa sih pembusukan itu? Nah, jadi pembusukan itu adalah proses alamiah dari bahan organik terurai dan hancur seiring waktu. Nah, lihatlah apel yang segar ini perlahan akan rusak, membusuk, lalu terurai menjadi tanah. Proses ini bukan sekedar perubahan fisik, tetapi bagian dari daur ulang kehidupan yang Allah ciptakan dengan sempurna. Ilmu dan wahyu saling melengkapi dalam memahami kehidupan dan kematian. Proses pembusukan berlangsung melalui 4 tahapan yang paling berkesinambungan. Tahap pertama adalah segar. Ketika sel-sel masih aktif dan utuh, itu menandakan kehidupan yang penuh energi. Tahap kedua disebut awal pembusukan, di mana mikroorganisme mulai bekerja perlahan, memecah struktur bahan organik. Tahap ketiga adalah membusuk. Saat jaringan mulai rusak, aroma berubah, dan tanda-tanda kematian semakin jelas. Dan tahap yang terakhir adalah terurai. Ketika semua kembali menjadi unsur tanah dan zat hara, siap memberi kehidupan baru bagi makhluk lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Toha ayat 55. Darinya kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan kembalikan kamu. Tahapan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah siklus yang terus berputar, dari tanah kembali ke tanah, sebagai bagian dari kebesaran ciptaan Allah. Pendekatan bayani mengajak kita memahami pembusukan melalui wahyu. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Dan Quran Surah Toha ayat 55 yang berbunyi, darinya kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari ketetapan Allah. Melalui wahyu, kita belajar bahwa pembusukan adalah tanda kebesarannya. Pendekatan burhani membawa kita ke ranah ilmu pengetahuan. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan dalam menguraikan bahan organik menjadi zat hara. Proses biologis ini menjaga keseimbangan alam dan memungkinkan kehidupan baru tumbuhan. Setiap reaksi kimia, setiap sel yang terurai adalah bagian dari sistem yang Allah ciptakan dengan sangat teliti. Ilmu dan iman berjalan beriringan, meneliti ciptaannya adalah bentuk pengagungan terhadap Sang Pencipta. Selanjutnya, pendekatan irfani mengajak kita merenungi pembusukan secara spiritual. Ketika sesuatu membusuk dan kembali ke tanah, kita diingatkan tentang kefanaan hidup. Segala yang ada akan kembali kepada Sang Pencipta. Pembusukan mengajarkan bahwa di balik setiap kematian ada kehidupan baru, bahwa setiap perubahan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Ilmu yang disertai iman menjadi cahaya yang menuntun hati. Dari pembusukan, kita belajar 3 hikmah besar, yaitu yang pertama, mengingatkan keterbatasan hidup. Yang kedua, dorongan berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, tanda kekuasaan Allah. Seperti tumbuhan yang tumbuh dari tanah pembusukan, kita pun diajak untuk tumbuh menjadi lebih baik, menyerap hikmah dari setiap perubahan, dan menyadari bahwa kehidupan adalah perjalanan menuju Allah. Nah, jadi pembusukan mengajarkan kita tentang siklus hidup dan kebesaran Allah. Ia menghubungkan ilmu dengan iman, kehidupan dengan kematian, dan manusia dengan Tuhannya. Semoga dari pembahasan kita ini, kita semakin memahami kehidupan, merenungi kematian, dan mengagumi kebesaran Allah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.